Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winarni, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari TK Masito Kembang Songo 1, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bersama Ibu Haja Sri Suhartati MM sebagai fasilitator dan Ibu Titik Ruswanti Sarjana Pendidikan sebagai pengajar praktik. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menyampaikan tugas koneksi antar materi budaya positif modul 1.4. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, yaitu seorang guru yang baik harus mempunyai kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Dalam artian, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama adalah disiplin positif, merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Juga lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Yang kedua, guru harus memperhatikan motivasi perilaku manusia, seperti motivasi eksternal, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain dan juga untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Selain motivasi eksternal, ada juga motivasi internal. Motivasi yang berasal dari dalam diri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sehingga guru pun harus berusaha untuk menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal seorang murid. Yang ketiga adalah posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi, yaitu sebagai posisi penghukum, sebagai teman, sebagai pembuat rasa bersalah, dan sebagai pemantau, serta yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Di antara 5 posisi kontrol tersebut, guru adalah sebaiknya menduduki sebagai posisi manajer, yaitu guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar menemukan sendiri permasalahannya. Serta posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Yang keempat adalah pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dengan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima adalah segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Dalam segitiga restitusi ini, gurulah yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Untuk mencapai tujuannya yaitu menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara materi budaya positif dan 3 materi sebelumnya, filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka tujuan pendidikan nasional akan mudah tercapai sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun atau tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak, yaitu budaya positif dapat terwujud jika guru mempunyai 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif.
Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan dan kesepakatan yang harus diyakini dan dijalankan bersama. Keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak adalah salah satu perubahan yang diinginkan. Sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada rekan guru lain di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, ternyata penghargaan berpengaruh kurang baik bagi murid. Di antaranya adalah dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah ketika saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah posisi penghukum dan pemantau. Seharusnya sebagai manajer menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani anak yang sering bertengkar dan menangis saat pembelajaran. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai pembuat rasa bersalah dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya diliputi perasaan rasa bersalah karena harus memberikan konsekuensi jika anak melakukan suatu kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi kontrol manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya mulai merasa tenang dan saya menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Pernah, tapi saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberi pernyataan. Bu guru juga pernah melakukan hal itu. Hal lain yang perlu dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara orang tua murid agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di kelas maupun di lingkungan sekolah, tetapi harus juga dilakukan di rumah agar menjadi kebiasaan atau karakter saat murid berada di lingkungan masyarakat atau dimanapun anak berada. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.